Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NPM F0I023100. Berasal dari kelas 2C. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas video tentang kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis atau KLT adalah teknik analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi senyawa-senyawa dalam suatu campuran. Teknik ini bisa kita manfaatkan dengan perbedaan interaksi antara komponen-komponen campuran dengan fase diam dan fase gerak untuk mendapatkan pemisahan yang efektif. Lalu ada juga prinsip dasar kromatografi lapis tipis. Yang pertama itu ada fasa diam. Fasa diam pada KLT biasanya berupa lapisan tipis adsorben yang melekat pada lempeng kaca atau aluminium. Lalu ada fasa gerak. Fasa gerak adalah pelarut atau campuran pelarut yang akan membawa komponen-komponen sampel saat migrasi. Lalu yang terakhir itu ada pemisahan. Pemisahan ini adalah perbedaan afinitas komponen-komponen sampel terhadap fasa diam dan fasa gerak yang menyebabkan pemisahan. Komponen-komponen kromatografi lapis tipis. Yang pertama itu ada lempeng. Lempeng ini adalah tempat untuk meletakkan sampel dan fasa diam. Aplikator ini alat untuk mengoleskan sampel pada lempeng. Kemudian kamber adalah tempat untuk mengembangkan lempeng dengan fase gerak. Dan itu ada lampu UV. Lampu UV ini digunakan untuk mendeteksi komponen yang tidak berwarna. Analisis data kromatografi lapis tipis. Ini ada RF value, merupakan rasio antara jarak yang ditempuh komponen dengan jarak yang ditempuh fasa gerak. Kemudian spektrum UV vis. Pola sarapan senyawa dalam rentang panjang gelombang UV vis dapat digunakan untuk identifikasi. Reaksi warna komponen dengan reaksi spesifik dapat memberikan informasi yang struktural. Lalu adapun keunggulan dan keterbatasan kromatografi lapis tipis. Yang pertama itu keunggulan. Keunggulan dari kromatografi lapis tipis ini adalah sederhana, cepat, murah, dapat memisahkan banyak komponen dan memerlukan sampel yang sedikit. Namun adapun yang keterbatasannya yaitu resolusi rendah, hanya dapat memisahkan senyawa dalam jumlah kecil dan sulit untuk kuantifikasi. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh soal dan serta jawabannya. Dalam suatu eksperimen KLT untuk menganalisis parasetamol yang terdapat dalam jamu, pelat KLT digunakan dengan pelarut campuran etanol dan air yaitu 8:2. Setelah proses pengembangan, garis baseline pelat berada pada 0 cm dan noda parasetamol terdeteksi pada posisi 4 cm dari garis baseline. Sementara untuk pelarut mencapai 10 cm. Hitunglah nilai RF parasetamol tersebut. Rumus untuk menghitung nilai RF retention factor ini adalah RF sama dengan jarak noda senyawa dibagi dengan jarak pelarut. Dari data yang diberikan itu, jarak noda parasetamolnya ada 4 cm dan jarak pelarut ada 10 cm. Substituen ke dalam rumus RF sama dengan 4 cm dibagi dengan 10 cm sama dengan 0,4. Maka hasil yang didapat adalah 0,4. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Kromatografi lapis tipis merupakan teknik analisis kimia yang berguna dan sering digunakan dengan pemahaman yang baik tentang prinsip dan praktik KLT, serta kreativitas dalam pengembangan metode. Teknik ini dapat memberi kontribusi yang signifikan pada berbagai bidang penelitian dan analisis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.